basis data ya. Basis data menggunakan aplikasi yang sudah dibundle ya di aplikasi SAM ya. SAM di situ ada MySQL ya. Mana kita sudah mencoba membuat basis data. Nah, sekarang bagaimana ya pada pertemuan hari ini menghubungkan dari web ke dalam basis data. Ya, nanti silakan nanti bisa mempraktekkan sendiri ya. Untuk modul ya sudah saya share ya di Google Classroom untuk pertemuan hari ini ya, sama pertemuan minggu depan ya. Pertemuan hari ini bagaimana kita menghubungkan antara halaman web dengan database ya. Jadi pembelajaran kita ya untuk pemrograman ini saya arahkan ke dalam pemrograman web karena hampir semua mengakses menggunakan perangkat ya mobile maupun PC atau laptop ya, dengan sistem operasi tentu berbeda-beda ya. Ada yang menggunakan produk dari Macintosh ya, ada yang menggunakan Windows, ada yang menggunakan Linux ya. Jadi dari 3 mesin tersebut ini yang dapat digunakan stabil yaitu aplikasi web ya, aplikasi web. Jadi kita nggak perlu lagi install aplikasi di tiap perangkat. Nah, makanya kami ya saya menggunakan software yang sekiranya bisa digunakan oleh 3 platform tadi ya, baik menggunakan PC, laptop maupun menggunakan smartphone ya, karena berbasis web bisa diakses. Yang kedua ya, hampir semua ya instansi memanfaatkan ya teknologi basis data ya. Nah, teknologi basis data ini ya perlu diberikan materinya. Karena apa? Karena komputer tidak hanya mengolah saja, namun komputer juga dapat digunakan untuk menyimpan data. Makanya perlu belajar basis data ya. Tapi untuk lebih detailnya nanti bisa mempelajari ya dari beberapa referensi ya, banyak sekali ya untuk sistem basis data. Jadi di sini hanya sebagai pengantar bagaimana membuat basis data. Seperti itu ya. Jadi basis data itu penting sekali ya. Mungkin kita bisa lihat ya di dunia pendidikan ya. Nah, di situ tentu ada data siswa, data guru ya. Di dalam kependudukan ya, di situ ada data masyarakat atau data penduduk, seperti itu. Semua tersimpan di dalam sebuah basis data ya. Jadi di sini kita pelajari ya konsep sederhananya untuk basis data yang tersimpan di dalam komputer kita. Nah, bagaimana menghubungkan antara basis data ya atau antara web dengan basis data. Nah, sekarang kita ya mempelajari, tujuannya adalah ketika kita ditugaskan ya oleh tempat di mana kita ya mengabdi ya, bekerja, kita sudah paham ya terkait dengan sistem yang ada ya, seperti itu. Nah, berbeda kalau misalnya kita menggunakan beberapa ya website yang sudah instan ya. Suatu contoh misalnya ada Blogspot ya. Blogspot kita tidak bisa mengakses basis datanya ya. Nah, kalau kita mau mengakses berarti kita harus berbayar ya, Ada juga misalnya ada WordPress ya, ada Joomla, ada Drupal ya, banyak sekali ya, sampai dengan Google Site ya. Jadi semuanya itu adalah ya website instan yang kita hanya melakukan drag and drop, tapi kita tidak bisa mengakses database-nya kecuali kalau kita mau membeli. Berbeda dengan yang sedang kita pelajari, kita bisa meletakkan di server kita sendiri tanpa ada koneksi internet. Katakan kita membuat sebuah intranet. Nah, seperti itu.
Nah, langsung saja ya, langsung saja saya share materinya, yaitu koneksi ya, koneksi database. Apakah materi sudah diunduh, materi ini yang di pertemuan 13? Bagaimana? Sudah ya? Nah, ini ya, modul sudah saya sederhanakan ya, dari modul yang sekian ratus halaman, ya kita fokus pada ya membuat CRUD ya. Create ya, create berarti kita bisa melakukan input data ke dalam sebuah sistem basis data. Kemudian read ya, berarti kita dapat ya menampilkan ya data yang ada di dalam sebuah basis data. Kemudian ada update. Update berarti yang ada di dalam sebuah basis data dapat kita edit kembali, dan kemudian delete ya. Delete ini kita bisa menghapus data yang memang sudah tidak digunakan lagi. Nah, pada pelajaran ya hari ini yaitu kita membuat ya ini semua ya, create, read, update, dan delete. Kemudian search ya, pencarian ya, pencarian. Karena apa? Karena yang namanya data itu banyak sekali ya, data itu banyak sekali. Terus bagaimana sih kita melakukan pencarian dari data yang begitu banyaknya? Nah, di sini kita akan pelajari bagaimana untuk melakukan pencarian. Sebuah contoh misalnya di dalam sebuah perpustakaan ya, memiliki data yang cukup banyak, buku-buku ya yang terkumpul di rak dari mulai tahun sekian sampai dengan tahun sekarang misalnya. Nah, itu akan sulit kalau kita nggak memanfaatkan komputer sebagai alat untuk melakukan pencarian ya, karena manusia memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, dengan sistem komputer dapat melakukannya secara cepat ya, untuk melakukan pencarian. Oke, sebentar ada yang bergabung. Nah, ada beberapa langkah ya, ada beberapa langkah jika kita membuat CRUD ya, tentunya kita harus membuat basis data dulu, karena basis data adalah tempat untuk menyimpan data ya. Nah, tentu yang di dalam basis data tentu tidak satu tabel ya, tentu banyak ya, tapi dalam hal ini kita sedang belajar ya, kita membuat satu tabel ya. Jadi satu tabel silakan nanti untuk dikembangkan sendiri seperti itu ya. Kemarin saya sudah bahas mengenai basis data ya. Nah, basis data itu seperti halnya gudang ya, gudang yang nanti akan digunakan untuk menyimpan ya produk ya. Jadi gudang yang nanti akan digunakan untuk menyimpan produk. Nah, basis data tentu harus dibuat dulu ya, dibuat. Setelah dibuat ya gudangnya, nah tentu kita perlu yang namanya rak ya, rak untuk naruh produk tersebut. Ya, rak itu disebut dengan tabel ya. Jadi ada tabel ya, misalnya rak, misalnya untuk produk apa disusun di tabel tersebut. Nah, seperti itu. Jadi gambaran sederhananya seperti itu. Karena kalau tanpa ada basis data, maka kita tidak bisa menempatkan barang-barang. Bahkan mungkin ya, mungkin kena hujan dan kena panas mungkin rusak seperti itu. Tapi dengan ada basis data, ini akan tertib dan dicari pun mudah seperti itu. Jadi gambarnya seperti itu. Nah, kita akan mulai saja. Saya akan coba jalankan ya SAM PP-nya ya. Oke, di sini start ini harus dalam keadaan berjalan ya, Apache-nya. Kemudian start MySQL-nya ya, MySQL-nya juga keadaan jalan. Apache adalah web servernya dan MySQL adalah database servernya. Keduanya harus berjalan. Nah, sekarang kita akan coba ya. Kita akan coba dengan mengakses saya akan buka localhost ya, localhost, kemudian php myadmin.
Kemarin ada dua cara ya pada saat membuat basis data. Ya. Jadi ada dua cara untuk membuat basis data, yaitu dengan melalui web browser atau grafika user interface maupun menggunakan command line atau text user interface atau command prompt. Oke, sekarang kita akan mulai. Kita buat misalnya DB. Saya akan coba dulu ya. Apa basis data saya coba hapus dulu ya. Ini saya hapus, saya drop. Oke. Kemudian saya bikin database baru ya. DB ya, saya buat DB, ini adalah database. Boleh dikasih nama apa saja ya. Misalnya tanpa DB pun boleh. Pustaka ya, pustaka DB ya. Ini boleh ya. Nah, ketika kita create pustaka DB atau DB pustaka, maka langkah selanjutnya yaitu ya di modul ya ini. Setelah kita membuat basis data, maka kita membuat tabel. Ya, saya bilang tadi ya, database itu seperti gudang dan tabel seperti rak-rak yang nanti akan digunakan untuk menyimpan buku-buku tersebut atau menyimpan ya produk tersebut. Nah, untuk tabelnya misalnya adalah tabel anggota ya, anggota. Nah, tabel anggota atau data anggota tentu ya di situ ada misalnya anggota perpustakaan, misalnya ada nomor induk siswa atau nomor induk mahasiswa atau NPM ya, nomor pokok mahasiswa. Nah, kemudian nama, kemudian alamat. Anggaplah di sini ada 3 ya, 3 kolom. Di sini ada 4 kolom, kita kurangi jadi 3 kolom ya, yaitu NIM, nama dan alamat ya, NIM, nama dan alamat. Ya tentu ya, kalau namanya data anggota itu ya biasanya lengkap ya, ada alamat telepon ya, nomor telepon, kemudian email dan sebagainya. Tapi dalam hal ini kita coba 3 saja. Selanjutnya kita create. Nah, kalau sudah di sini ya, kita ketik NIM ya. NIM ya seperti di modul ya. Kemudian nama dan alamat. Alamat. Nah, tipenya apa? Kita samakan dengan ini ya, varchar ya. Varchar, sama kedua varchar, ini juga sama varchar ya. Hanya saja kalau NIM kita batasi misalnya ada 15, mungkin ada 15 karakter ya. Nama kita buat lebih banyak, misalnya ya 25 ya, 25 karakter boleh. Alamat lebih banyak lagi, misalnya 200 karakter. Nah, ini boleh. Nah, setelah itu ya, setelah itu kita tentukan, karena NIM adalah indeks yang akan digunakan untuk pencarian ya, maka NIM ini jadikan sebagai primary key indeksnya ya. Klik indeks lalu pilih primary ya, klik ya, go. Nah, seperti itu. Selanjutnya save ya. Nah, jadi NIM dijadikan sebagai indeks untuk pencarian. Karena apa? Karena NIM ini tidak mungkin sama. Kalau nama ya bisa jadi sama. Contoh misalnya nama Budi ya. Budi ini kan ada mungkin di Fakultas MIPA ya, di pendidikan matematika ada, di fisika ada, di biologi ada. Mungkin di Fakultas ya FIPPS misalnya, tentu juga ada nama Budi. Nah, untuk membedakan ini semua tentu menggunakan NIM. Ya, begitu juga di dalam kependudukan. Untuk membedakan apa? Yaitu ada NIK, nomor induk kependudukan. Sehingga komputer lebih cepat dalam mencari data tersebut. Nah, kalau sudah ya, kita sudah membuat database. Selanjutnya bagaimana? Ya, tentu kita mengisi data tersebut. Ya, sebagai contoh sampel ya. Ini adalah contoh ya. Kita klik insert ya. Di sini kita klik insert ya. Saya perbesar, klik insert. Insert berarti kan kita memasukkan data ke dalam basis data. Klik insert. Contoh misalnya adalah 2022-1001. Nama ya, contoh ya, nama saya. Kemudian alamat misalnya adalah Bor. Sampai di sini, lalu klik go ya. Nah, sudah selesai di sini ya. Kita klik browse, kita lihat hasilnya. Oke, nama sudah
tampil di sini ya. Ini bisa kita lihat. Nah, proses seperti ini adalah proses bagaimana ya create di dalam sebuah basis data melalui ya web browser. Oke, sebentar ada yang bergabung. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau sudah kita memasukkan ke dalam basis data ya, setelah kita browse ini ya, setelah kita browse sudah tampil di dalam sebuah basis data ya, tentunya kita tidak menggunakan ini ya, karena ini adalah basis data ya, sangat riskan sekali kita masuk ke sini ya. Tapi kita nanti menggunakan web yang kita bangun sendiri ya, sehingga yang mengakses ini hanya seorang administrator ya. Jadi orang hanya dapat mengakses melalui web, tidak melalui basis datanya, seperti itu. Jadi basis data hanya administrator ya, karena administrator punya level yang lebih tinggi yang bisa melihat semuanya ya, seperti akun username, password, nomor rekening dan sebagainya. Nah, ini tidak boleh ditampilkan oleh administrator, sehingga kita membutuhkan web untuk yang membatasi akses tersebut. Nah, langkah pertama tadi sudah, yaitu membuat basis data. Langkah kedua yaitu kita membuat koneksi. Nah, koneksi. Nah, ini adalah perintah untuk membangun koneksi ya. Kita coba buka ya web browsernya. Kita buka notepadnya. Oke, kita mulai notepadnya. Nah, kita membuat koneksinya ya. Ini dapat kita ketik ya di sini ya. Ketik ya PHP ini ya. Lalu kita buat ya variabel global hostnya ya. Host, karena kita mengaksesnya melalui localhost. Ya. Kemudian variabel global username ya. User, kita bisa singkat saja namanya variabel, bisa kita lengkapi boleh username ya. Username-nya apa di sini? Root ya. Root, karena kita belum mengganti username dan passwordnya. Password ya. Passwordnya di sini adalah kosong karena kita belum mengganti defaultnya ya. Kemudian $database ya. Database-nya sama dengan apa? Tadi yang kita buat adalah pustaka underscore db sampai sini. Jadi waktu kita buat pustaka db ini ya. Nah, ini ya. Jadi kita melihat di sini. Nah, di sini ya. Ada db pustaka, ada pustaka db ya. Ini yang kita buat nih, pustaka db ya. Nah, pustaka db lanjut ya, kalau sudah kita membuat variabel koneksinya. Nah, ini ya. Variabel koneksinya yang nanti akan kita gunakan ini sebagai kunci untuk menghubungkan antara web dengan database. Mintanya seperti ini, misalnya connect ya. Connect. Dan $, host, $, username, $, password, dan itu database-nya ya. $, database-nya harus sama ya, database. Oke, sampai di sini selesai ya, selesai membuat koneksi. Kita simpan dengan nama di sini adalah koneksi.php ya, kita simpan. Kita kasih ya folder, namanya adalah misalnya adalah sore ya, kita pilih sore, lalu kita kasih nama koneksi.php, save. Nah, selesai sudah. Langkah membuat koneksi sudah. Langkah ketiga yaitu kita membuat kode untuk menampilkan database melalui halaman web. Nah, misalnya saya klik di sini ya. Kita kasih nama di sini adalah index.php ya, index.php. Nah, sekarang saya
copy saja ya untuk mempercepat ya. Sini saya copy, untuk menampilkan saya copy. Oke. Saya copy saja untuk mempercepat ya. Nah di sini ya, ini adalah kode HTML yang sudah pernah kita pelajari pada pertemuan sebelum UTS ya. Kemudian di sini ya sama ya. Kemudian di sini adalah PHP ya. PHP yang sedang kita pelajari. Di sini ada ya include koneksi.php ya. Kita memanggil ya file koneksi ini untuk menghubungkan antara web dengan database. Nah, selanjutnya setelah kita mencoba mengkoneksikan ya, lalu kita membuat variabel untuk menampilkan ya. Di sini ada variabel sembarang yang kita set data boleh. Nah, untuk menampilkan ini adalah perintah ini, MySQL query koneksi adalah variabel yang dijadikan sebagai kunci untuk menghubungkan antara web dengan database. Kemudian ada perintah select ya. Select ini adalah perintah untuk menampilkan tadi. Jadi menampilkan tabel anggota tadi. Nah, seperti itu. Nah, di sini ya kemarin kita sudah menjelaskan ya pada pertemuan sebelumnya, yaitu menampilkan data melalui command line ya, yaitu dengan perintah select ya. Ini adalah perintahnya ya. Select bintang from tabel anggota ya. Kemudian di sini ada for each ya. Ini adalah untuk menampilkan array ya, karena di sini tentu datanya akan yang ditampilkan adalah banyak ya. Nah, bagaimana untuk menampilkan data banyak? Maka kita menggunakan array. Ini adalah perintah untuk menampilkan data di array tersebut. Name, nama, alamat ini adalah ya variabel-variabel yang akan ditampilkan. Nah, sekarang saya save dengan nama index.php. Index.php. Ingat ya, simpannya adalah dengan .php bukan HTML. Karena kalau dengan HTML maka kita tidak bisa mengolah. Ya, di sini kita ya menyimpannya dengan index.php. Nah, seperti ini. Nah, sekarang ya kita akan coba menggunakan web browser. Kita akan coba buka, ketik localhost ya, localhost, kemudian folder sore ya, folder sore yang tadi kita buat, folder sore. Nah, ini sudah tampil ya. Nah, ini data anggota perpustakaan. Nah, kalau sudah ya, kita sudah dapat menampilkan di sini ya data seperti ini. Lalu kita sudah membuat ya tambah data ya, tambah data. Kita buat lagi file tambah data ya. Kita coba klik new. Kemudian di sini saya kopikan saja ya untuk mempercepat saja. Nah, di sini ada saya tambah data ya. Oke, tambah data ini ya. Klik. Oke, sama ya, perintahnya sama ya. Ya, di sini ada include ya, include koneksi.php, kemudian if iset postgo ya. Kemarin kita sudah jelaskan ya pada pertemuan sebelum masuk ke basis data ya. Jadi di sini apabila ada ya perintah go yang dikirim ya, maka akan disimpan di dalam sebuah memori ya. Jadi ketika tombol submit ada proses pengiriman, ada nama file go. Jika didapati ya file yang dengan nama go, maka akan disimpan ya. Di antaranya yaitu apa? Name, nama, dan alamat disimpan dalam sebuah variabel. Nah, dari sini kemudian ya nama, name, dan alamat ini akan dimasukkan ke dalam sebuah basis data. Ini adalah perintah untuk melakukan ya insert into tabel anggota, yaitu untuk memasukkan ke dalam basis data. Nah, setelah masuk ke dalam basis data, maka proses yaitu ditampilkan lagi file indeksnya tadi ya, untuk menampilkan lagi seperti itu. Nah, ini adalah prosesnya ya.
Kemarin kita sudah coba waktu membuat sebuah form. Lalu save dengan nama tambah data ya, tambah data.php. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba ya. Terus kita refresh. Nah, kita coba klik tambah data ya. Nah, ini muncul ya. NIM misalnya 2000 atau 20 ya. Nama misalnya Heru ya. Heru Subekti misalnya. Alamat misalnya adalah ya misalnya Pasar Bo ya. Ini contoh, klik kirim. Nah, ini masuk ya. Nah, masuk dalam sebuah basis data. Nah, seperti itu ya. Nah, ini adalah bagaimana kita bisa melakukan create, delete, update, dan delete seperti itu. Nah, nanti teman-teman silakan nanti mencoba dengan contoh modul yang saya berikan ini ya. Dari sini ya ada untuk menampilkan sudah ya, untuk input juga ada perintah untuk hapus ya, hapus data ya. Tentu kita tidak mungkin menghapus melalui basis data, itu kan berbahaya sekali, maka kita harus menghapus di dalam halaman web. Nah, seperti itu. Di sini ada file juga edit ya, untuk memperbaiki jika ada kesalahan seperti itu. Nah, kemudian ada cari.php. Nah, nanti kurang lebih seperti ini ya. Nanti kita akan contohkan ya, localhost, kemudian kita coba. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini gambarannya ya. Nanti dari tampilan seperti ini ya, editnya nanti bisa diinsert menjadi gambar ya. Nah, kemarin kita sudah belajar bagaimana mengganti tulisan menjadi gambar ya. Jadi ingat ya, waktu pelajaran sebelum UTS ya, sebelum itu ada insert gambar menggunakan HTML. Nah, ini juga sama ya. Ini adalah gambar ya, kita cari icon edit, delete ya, kemudian untuk tambah dan untuk pencarian ya, pencarian. Jadi ya, nanti teman-teman mahasiswa silakan mencoba mempraktekkan dengan ya mengupload foto ya. Jadi mengirim foto juga. Ini kan sebuah contoh ya. Nah, jadi misalnya kita mau klik tambah data. Ya, tambah data ini ada 2 misalnya. Saya tambah misalnya adalah ya NIM ya. NIM-nya 300, nama misalnya Dadang, misalnya alamat ya Bekasi contoh ya. Kemudian klik browse ya, kita cari contoh ini adalah fotonya ya, atau foto ini ya. Klik ya, open, lalu klik kirim. Nah, muncul di sini ya, nomor 300, kemudian Dadang, Bekasi, dan ini adalah fotonya seperti itu. Ya, nanti ya silakan nanti mempraktekkan ya dengan melihat modul yang sudah saya berikan. Ada di modul yang lengkap yang sekitar 200 halaman, atau juga bisa mencari dari referensi lain ya, bagaimana untuk mengirim foto, kemudian ya mengedit dan sebagainya. Nah, kemudian ada pencarian ya, pencarian. Katakan di sini ada 3 data ya. Klik cari. Nah, seperti ini. Saya ketik misalnya di sini adalah Zaini atau Dadang ya, misalnya Dadang. Klik cari. Nah, ini akan tampil ya, Dadang. Klik misalnya adalah Harun ya. Klik cari. Nah, ini muncul Harun seperti itu. Oke, sampai di sini kira-kira jelas? Jelas, Pak. Jelas. Oke ya, silakan nanti dipraktekkan sendiri dari modul yang sudah saya berikan ya. Di sini modul yang berisi 8 halaman. Ini adalah modul yang singkat ya. Nanti kalau pengen melihat ya modul lengkapnya, ada modul yang saya berikan ada sekitar 200 halaman ya. Silakan nanti mencoba. Kalau memang agak kesulitan, bisa lihat nanti di internet banyak sekali bagaimana untuk mengupload atau ya meletakkan foto ya di dalam sebuah web ya, sehingga
web ini lebih bagus ya kontennya. Oke ya, mungkin itu saja ya untuk pertemuan hari ini. Ya silakan nanti dicoba ya untuk berikutnya, yaitu mempraktekkan ya sendiri ya. Silakan dicoba-coba dari mulai ya membuat basis data, kemudian ya membuat koneksi ya, kemudian ya membuat file index ya untuk menampilkan data, terus ya untuk tambah data atau input data. Selanjutnya ada untuk hapus ya, jadi kalau kita klik hapus maka langsung bisa terhapus. Contoh misalnya ini ya, saya klik kembali, nah saya klik delete ya ini, maka dia akan terhapus. Nah seperti itu ya, sudah hapus. Saya klik lagi, nah hapus. Oke, jadi seperti itu ya, hapus. Nah ini adalah filenya ya atau materinya ya. Hapus dan kemudian edit. Dan tadi ini adalah untuk cari ya, jadi kalau kita datanya begitu banyak ya, ribuan ya, komputer sangat cepat sekali dalam mencari data. Klik cari, ini adalah contoh programnya seperti itu. Nah ini ya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa membuat ada 6 file ya, file cari, edit, hapus, indeks, koneksi, dan tambah data. Jadi ini untuk tambah data adalah input, koneksi adalah menghubungkan antara web dengan database, indeks untuk menampilkan, hapus untuk menghapus data, edit untuk memperbarui data yang salah, cari, dan file untuk melakukan pencarian data. Oke ya, itu saja ya. Silakan nanti praktekkan. Selanjutnya nanti pertemuan ke-14 ya, saya akan mengajarkan bagaimana membuat domain, kemudian upload domain ya, seperti itu ya. Terus mengelolanya seperti itu ya. Jadi pertemuan 15 yaitu kita hanya menyampaikan kisi-kisi untuk UAS. Oke, terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir pada pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk mengisi presensi. Sekian dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.